Oh, aku nggak pernah ngalamin ini di Indonesia, tapi ngalamin ini di Malaysia. Ya, itu menjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali. Di sini aja sering sebulan kadang sekali, 2 kali gitu. Masa nggak pernah sih di Malaysia? Waduh, kok bisa gitu? Apa rahasianya itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini salah satu fakta ataupun kenyataan yang diterima ataupun yang dialami oleh salah satu TKW yang ada di Malaysia guys ya. Jadi sudah 9 tahun tinggal di sana dan mengalami hal ini. Jom kita simak videonya. Saya penasaran apa aja yang dialami ya kan. Kita tengok videonya sampai selesai. Let's go. Hai guys, halo. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Nila Fitri. Ini aku lagi di teras apa sih, ruang taman taman di ini ya, hostel. Tuh, sana ada perkampungan, pemandangannya bagus banget. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang culture shock yang ada di Malaysia sama yang di Indonesia. Bedanya apa di sini dengan di sana? Aku mau bahas di video ini ya. Menarik, karena ya? udah 9 tahun di Malaysia, jadi aku bisa nyimpulin beberapa poin culture shock yang ada di Malaysia versus Indonesia ya. Oke, jadi ini sesuai pengalaman dan sesuai fakta yang dialami ya kan. Karena sudah 9 tahun di Malaysia, jadi pastinya sudah tahu nih ya kan. Oh, aku nggak pernah ngalamin ini di Indonesia, tapi ngalamin ini di Malaysia. Mungkin seperti itu, like that ya. Kita simak guys ya, tonton sampai selesai biar tidak salah paham ya guys ya. Yang pertama itu di Malaysia banyak banget namanya kendaraan bermobil atau kayak kereta ya. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget kendaraan bermotor dan bermobilnya itu kurang. Kalau di Malaysia itu mereka memprioritaskan mobil atau kereta ya, ada kebutuhan apa nih setiap rumah ya. Aku hampir melihat setiap rumah itu ada kereta atau mobilnya guys. Terus yang nomor 2 di Malaysia itu hampir nggak ada atau aku nggak pernah lihat namanya rumah gubuk atau pagar ya. Jadi rumahnya itu kebanyakan udah menengah ke atas itu ya, misalnya udah bagus-bagus, nggak ada yang kayak masih atasnya masih terpal, atasnya masih daun apa kelapa gitu. Pokoknya udah bagus-bagus lah. Tuh lihat perkampungannya itu begitu. Rumahnya itu tuh udah banyak begitu guys, jadi nggak ada kayak apa ya. Ya mungkin kalau istilah kalau di tempat-tempat ya, karena kan lebih agak ke bandar. Mungkin kalau di kampung-kampung mungkin masih ada kayak orang asli itu kan masih ada gitu ya guys ya. Tapi kalau di tempat-tempat yang udah kayak apa ya, semi-semi ke kota itu mungkin sudah tidak ada ya gitu. Tapi kalau di Indonesia juga kalau di tempat-tempat saya ini yang sekitaran sini ya belum gak ada yang pakai masih pelepah apa namanya kelapa gitu kan, jarak ataupun apa itu gak ada. Pokoknya nggak ada rumah-rumah yang zaman dulu lah. Kalau zaman dulu pun rumah sini pun masih bagus-bagus gitu loh guys. Rumah itu kan. Terus yang ketiga, nggak ada rumah yang di pinggir jalan raya atau di tepi jalan raya ya. Kebanyakan bangun rumahnya itu di komplek atau perumahan. Terus yang keempat, di Malaysia itu tuh nggak ada yang namanya tukang isi bensin guys atau minyak. Dan di Indonesia itu masih menggunakan jasa tukang isi bensin atau minyak ya. Jadi di sini itu self service, jadi kayak ngisi minyak sendiri, bayar sendiri gitu guys. Terus yang kelima, harga bahan pokok di Malaysia itu lebih murah daripada di Indonesia karena di sini itu ada subsidi dari pemerintah atau kerajaan Malaysia ya. Jadi kayak misalnya harga minyak, tepung, gula, apalagi yang dikasih subsidi sama kerajaan kan banyak tuh. Makanya di sini kan harganya lebih murah kalau untuk urusan kebutuhan pokok ya.
jauh lebih murah Iya di sih, sini kayak telur daripada di aja Indonesia. murah sih. Di Indonesia masih setiap tahun pasti ada kenaikan, Iya. sedangkan di sini itu masih Stabil. kayak stabil gitu loh guys Nah, itu harganya bagusnya untuk sih. bahan Ya pokok. itu menjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali. Kalau di sini itu tiap tahun ya hampir, apalagi mau lebaran gitu ya kan, bulan puasa itu pasti lebih naik lagi dan harganya gila-gilaan gitu. Tapi kalau di Malaysia selama ini aku react juga, tanya-tanya sama teman-teman juga, memang di sana tuh lebih stabil gitu ya guys ya, daripada harga pokok, dan juga mendapatkan subsidi daripada pemerintah gitu. Itu keren banget sih. Pokok Perlu ya, kita tiru itu. ya gula, tepung, beras gitu guys ya. Terus yang keenam, nggak ada Gojek ya di Malaysia, adanya Gokar, Buka. Grabcar, GrabFood. Jadi kalau di Indonesia kan masih ada Gojek tuh yang Ya, pakai motor. ojek. Kalau di sini tuh nggak ada. Kalau di sini pakainya itu namanya Food Panda, itu peminat baru pakai motor ya juga kan. guys. Itu kan. Terus yang ketujuh, di Malaysia itu nggak ada yang namanya tukang parkir ya, nggak ada. Tukang parkir. Jadi Malaysia Iya. nggak ada. Kita parkir sendiri, apa sih namanya, pakai touch and go itu loh, bayarnya pakai kartu. Udah, Ya kayak di mall-mall ada gitu. ruang parkir, kita parkir aja. Emang nggak ada tukang parkir ya di sini. Aha, Kalau di Indonesia kan banyak ya Banyak. tukang parkir, banyak. di Indomaret, di Alfamart gitu Ada. Di guys. mall pun ada. Di sini tukang pokoknya parkir. serba otomatis, parkir guna mesin, bayar pakai e-wallet gitu guys, dan lain-lain. Yang kedelapan, di Malaysia itu nggak pernah aku temuin mati lampu atau mati listrik ya. What? Ya, Enggak, masa sih iya gitu nggak pernah mati listrik. Di sini aja sering, sebulan kadang sekali, 2 kali gitu. Masa nggak pernah sih di Malaysia? Waduh, kok bisa gitu? Apa rahasianya itu ya? bener nggak sih? Kalian merasakan nggak sih selama di Malaysia ini? Aku udah pernah merasakan beberapa tahun ini ya, maksudnya udah 9 tahun sih, emang aku nggak pernah ngerasain namanya mati lampu. Tapi kalau mati air, nah sering guys. Oke. Mati bekalan air tuh sering mati. Emang kalau di Oke, Malaysia beda, ya. beda ya. Oke, oke. Kalau air Sama juga di sini tuh kayak jarang ada gempa, jarang ada longsor, tsunami, jarang guys. Dan hampir 9 tahun gak ada berita-berita begitu. Paling kalau bencana paling banjir. Nah kalau ya. banjir tuh kerap banget. Misal nih banjir hari ini 1 hari full, besok udah banjir guys. Ya hari ini hujan 1 hari, besok langsung apa namanya, langsung banjir di bawah gitu guys. Apalagi sampai berendam tuh, sampai terendam tuh, sampai rumah-rumahnya, sampai kita kalau misalnya berdiri sampai segini tuh banjir. Itu banyak banget emang. Terus di Malaysia itu yang ke-8, di Malaysia itu ya tadi ya, nggak pernah aku temui mati listrik, paling yang ada mati air ya. Terus yang 9, di Malaysia itu banyak liburnya guys, kayak birthday sultan aja diliburin, ulang tahun gubernur guys, kalau di Indonesia itu namanya ya birthday yang bertua agung, pokoknya yang sultan agung yang gede-gede pakatnya itu, yang di atas tuh baru diliburin. Hari peringatan ulang tahunnya sultan, pokoknya yang gede itu diliburin ya. Paham lah maksudnya ya, bahasa kok gak celemotan. Aku harap kalian paham ya guys. Paham. Terus yang ke-10, setiap rumah mesti ada kipas gantung ya. Kalau di Indonesia kan nggak jarang ya. Kalau di Indonesia paling kipas dinding ya, itu pun nggak semuanya ada. Tapi kalau di Malaysia hampir setiap rumah itu ada kipas gantungnya gitu loh guys. Terus yang ke-11, nggak ada bunyi klakson atau horn di jalan. Nanti dikira ngajak Jarang. ribut guys. Gitu. Jadi Nggak ada apa jarang sih? nggak pernah denger sih bunyi Oke. apa nih, pret yang mobil, klakson mobil kan biasanya kan orang-orang kalau misalnya nggak sabar kan dibunyiin ya. Di sini tuh nggak ada guys. Iyalah, Orang-orangnya pada lebih sabar, kalau sabar. macet ya nungguin tuh, nggak ada namanya bunyi klakson atau horn gitu ya. Terus yang ke-12, di kilang Malaysia nggak ada yang namanya kartap Apa tuh? atau karyawan tetap.
semua Oh. sama, mau bekerja sampai tua ya silahkan, ada ya. terserah kita. Kalau di kilang aku usia 55 tahun pun masih bisa kerja sampai pensiun. Wow. Bahkan di kilang aku ada yang sampai 60 tahun pun masih kerja, terus nambung lagi 2 tahun katanya baru mau pensiun atau resign gitu guys. Wow. Dan makcik-makcik yang aku kenal Iya. yang dekat sama aku pun rata-rata usianya udah ada yang 60 tahunan guys, masih bisa kerja, bener-bener masih sehat. Masih fit ya. Dan kilang masih ini masih membutuhkan, kilang masih menerima gitu. Hebatnya di situ ya. Keren Kalau sih. di Indonesia kan usianya terbatas ya, mestinya kalau bisa itu fresh graduate gitu. Ya, Jarang betul. banget yang namanya kartap, itu hanya PT-PT tertentu aja yang mau kartapin karyawannya. Betul. Biasanya selalunya kontraknya 1 tahun 2 tahun, habis itu nyari lagi yang fresh graduate, yang baru lulusan, yang masih muda, usianya masih sekitar 19-20an gitu. Cewek aja kan kalau PT maksimal 23 tahun, cowok 25 tahun kalau nggak salah. Itu maksimal kita daftar loh. Sedangkan kalau di Malaysia itu Sampai. maksimumnya 35 tahun masih bisa Itu masuk ke bedanya kilang sih, atau PT gila. ya. Jadi usia di sini itu sangat-sangat terjangkau ya kalau mau masuk kilang atau PT. Yang penting lulus SBM atau sekolah menengah atas gitu ya guys, sama kayak Indonesia kan. Kalau mau masuk pabrik kan biasanya lulusan SMA, SMK gitu ya. Betul, betul. Sini pun sama, cuman yang bedain tuh umur. Umurnya di sini 35 tahun masih bisa daftar. Terus tinggi badan pun nggak masalah. Kalau di Indonesia kan ada syaratnya tinggi badan ya. Iya. Tinggi badannya harus Enggak. cewek minimal 155, cowok minimal 165, bisa kayak gitu kan. Di sini enggak guys, di sini yang cewek pendek, cowok pendek semua bisa masuk kilang. Keren. Nggak ada Ya. beda-bedakan, yang penting kerja keras. Terus di kilang Malaysia itu kebanyakan nggak boleh kerja lebih dari 60 jam seminggu. Dan ada yang namanya program KWSP, yaitu kayak simpanan hari tua. Oh. Jadi setiap bulan akan dipotong gajinya untuk KWSP itu, dan bisa diambil saat pensiun atau sebelum pensiun saat Wow. usia 50 tahun ke atas. Bisa Jadi gitu. ya terjamin ya masa tuanya tidak mengharuskan untuk bekerja lagi, tinggal menikmati Wow. hasil gitu guys. Nah, Jadi ada tabungan sendiri gitu kan. Ini yang enggak semuanya punya dong, enggak semuanya ada dong. untungnya itu di situ ya. Wow. Jadi terjamin kalau kita bekerja sampai nanti tua pun kita ada tabungan simpanan banyak, jadi bisa diambil ketika umur 50 tahun. Ada dana darurat gitu ya guys, misal mau diambil mau beli rumah, diambil mau beli mobil, diambil mau beli tanah. Pokoknya Wow. saat tuanya kita itu kita udah nggak mengharuskan kerja lagi, tinggal menikmati hasilnya gitu guys. Jadi itu fungsinya KWSP di Malaysia. Nah, urusan kerja nggak boleh 60 jam seminggu itu tergantung kilang atau pabriknya ya. Kalau misal lagi banyak orderan, kilang buat peraturan baru bisa kerja 60 jam asalkan mengajukan surat itu ya bisa. Nah, kalau kilang aku kan itunya ikutnya ISO ya, jadi itu nggak boleh 1 minggu lebih dari 60 jam, kecuali dulu banget tahun 2022 pas setelah COVID, karena produksi banyak orang nggak ada jadi lemburnya ekstra, itu emang dibayar 2 kali lipat ya. Dan itu terpaksa buat begitu karena emang nggak ada orang masuk kerja guys di sini, pas itu kekurangan orang ya. Tapi ada beberapa kilang yang nggak ikut ISO, jadi mereka kerja 1 minggu lebih dari 60 jam. Itu memang tergantung kebijakan kilang. Iya sih. Dan Yang penting emang double ada lah, kan. ada yang kerjanya nggak boleh 60 jam seminggu, ada yang lebih 60 jam seminggu. Jadi itu aja info dari aku guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe video aku agar channel aku terus berkembang. Pasti. See you on my next video, bye bye.
Bye. Alright guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, culture shock di Malaysia. Selama 9 tahun tinggal di Malaysia dan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang memang tidak ada di Indonesia gitu, dan memang udah biasa di Malaysia. Seperti halnya kereta ataupun mobil itu udah biasa ya kan, kita udah tahu itu kan. Nah yang nggak biasa, yang pernah nggak biasa saya dengar dan baru kali ini saya dengarkan, itu pasal daripada umur ataupun usia ataupun kriteria daripada pekerja yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Kalau di Indonesia ya memang harus apa namanya, usia-usia produktif gitu kan. Nah kecuali jadi karyawan tetap, nah itu beda lagi. Nah kalau di Malaysia itu ternyata dari ya yang penting lulusan SP apa namanya ya, SMA lah seperti itu, sampai kepada tua gitu kan, sampai umur 60 itu juga masih bisa bekerja. Wow, mantap ya guys ya. Jadi apa namanya, bisa dikatakan umur tidak menjadi halangan ya kan untuk bekerja di kilang-kilang. Itu khususnya kilang ya guys ya. Tapi kalau di sini itu kebanyakan kalau kilang ya udah memang nyari yang istilahnya usia-usia produktif seperti itu ya guys ya. Coba kita lihat komentar-komentar di sini ya guys ya. Cik adik manis cantik, gebu banget, cerdik berilmu begitu. KWSP dan Perkeso wajib ada untuk kesenangan hari tua. Wah terbaik ya. Kok bisa gitu ya guys ya. Kita kapan bisa punya KWSP ya kan. Sehat selalu, panjang umur buat Nila sekeluarga, limpah rezeki, dan tak lupa juga kawan-kawan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fair comment, mantan kita holder di DKI Tangerang. Wah mantap. Banyak burung gagak tak masuk ke? Tak masuk mungkin lah. Dia tak nampak burung gagak, mungkin nampak merpati. Kat sana kan saya tengok kemarin kan, saya tengok tu pasal burung gagak tu kan, Ustaz Auni Muhammad tu. Saya memang macam iya memang betul banyak burung gagak, tapi ada suatu tempat Melaka kalau tak silap itu banyak burung merpati tau. Masya Allah tabarakallah. Mati air seminggu berapa kali yang dikatakan sering tu? Oh mungkin 1 bulan sekali lah. Di tempat kakak gila ada lokal buat cowok enggak? Masih ada juga mbak di kampung-kampung Kelantan, Kedah mbak duduk di Selangor. Memang rumah bagus-bagus sama saja di mana-mana negara, betul sih. Masih ada kan, ini orang Malaysia sendiri yang mengatakan masih ada, tapi nggak sebanyak istilahnya mungkin dulu-dulu gitu ya guys ya. PT Alomait resmi nggak ya? Syukur alhamdulillah. Block out atau tak ada elektrik masih ada, tapi dah kurang. Oh sekarang dah kurang. Oke. Inilah sudah gemuk dalam pak muka tembam. Mbaknya ini shock, mengistimewakan Malaysia. Jangan-jangan mbaknya kurang update. Update atau tidaknya orang itu kan tergantung ya guys ya, dari hal apa gitu kan. Nah tapi kalau istilahnya bab yang tadi masalah rumah masih pakai apa namanya itu terpal dan lain sebagainya, saya kira setiap negara pasti ada. Cuman mungkin pengalaman mbaknya itu ya kan, nah sering melihat itu di kampungnya ataupun di tempatnya. Jadi itu tidak salah guys, karena kita menyampaikan ya pengalaman pribadi seperti itu ya guys ya. Mengalami culture shock juga itu karena kita tinggal di suatu negara dan sudah 9 tahun gitu kan beda banget gitu. Kalau balik kampung pasti melihat bagaimana perubahan-perubahan yang ada di kampungnya juga gitu kan. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi jangan komen-komen yang negatif guys, jangan istilahnya suudon kepada orang. Kalau saya sih lebih ke husnudzon gitu kan, lebih kepada oh iya ternyata pengalamannya seperti ini. Dan kalau kita sudah terbuka akan hal itu, saya yakin masnya juga belum pernah kemana-mana ya kan. Makanya komen gitu. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Kalau dilanjutkan ini malah berabe nanti ya kan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.